Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Kembali pada malam hari ini, kita memasuki doa novena, doa 9 malam sebelum Hari Raya Pentakosta. Satu program kita bersama yang bernama Sanctus Spiritus Domini. Roh Kudus Tuhanku. Mari kita awali doa bersama kita malam hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bacaan Alkitab hari ini dibacakan dari Ezra 9 ayat 5 sampai dengan 15. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang
Baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu, yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar, oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang, janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami, oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian, tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Mari Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam kasih karunia Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kembali kami datang di hadapan-Mu, membawa kekasih-kekasih hati kami yang pada hari ini berulang tahun. Kami teringat berdoa bagi saudari Maria Jessica Suryaningrum, Bapak Daniel Rukito, dan Bapak Imam Suroso. Kami bersyukur untuk kehadiran dan keberadaan mereka di tengah-tengah keluarga kami, juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat
di GKI Taman Majapahit. Menjadi doa dan kerinduan hati kami, biarlah berkat Tuhan senantiasa bertambah-tambah di dalam kehidupan kekasih-kekasih hati kami ini, dan ya Bapa Surgawi, biarlah memasuki usia yang baru, Engkau pun tambah-tambahkan di dalam hati mereka iman, pengharapan, dan kasih, sehingga sungguh hidup mereka sebagai orang-orang Kristen menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, serta membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini pula ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di tengah berbagai pencobaan hidup yang Tuhan izinkan hadir di sekeliling kami. Kami mengaku kami adalah manusia yang lemah. Kami mengaku sebagai manusia yang seringkali justru mengandalkan kedagingan dan kekuatan kami sendiri, sehingga tidak jarang kami tidak mampu menguasai diri kami sendiri. Kami jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa-dosa yang kami pikirkan, yang kami ucapkan, yang kami lakukan. Kami menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami pun menyakiti hati Tuhan. Karena itu, ya Bapa Surgawi, ampuni kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, serta di dalam kuasa Roh Kudus, izinkan dan mampukan kami untuk kembali bangkit, keluar dari kubangan dosa yang selama ini menahan kami. Mampukan kami untuk melanjutkan kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus mengalami pembaharuan dari Tuhan sendiri, sehingga hati dan hidup kami senantiasa menjadi hati dan hidup yang memperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu, biarlah tangan Tuhan memampukan kami menghadapi berbagai pencobaan hidup yang ada di hadapan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami yang akan melanjutkan kehidupan mereka di dalam tahapan-tahapan kehidupan lebih lanjut. Kami teringat berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian, entahkah ujian kenaikan kelas maupun bagi anak-anak kami yang telah mengalami kelulusan dan bersiap memasuki tahapan yang baru di dalam jenjang pendidikan mereka. Kami berdoa biarlah hikmat Roh Kudus sendiri sajalah
yang boleh memimpin dan menuntun anak-anak kami ini untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Biarlah mereka Engkau mampukan menjaga kesehatan, menjaga kondisi fisik, tetapi juga menjaga kerohanian mereka, sehingga manakala waktunya tiba untuk mereka menghadapi ujian demi ujian, mereka boleh menjalaninya dengan kesiapan secara fisik, kesiapan secara mental, tetapi juga dengan hati yang takut akan Tuhan, sebab kami mengingat firman-Mu yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kami berdoa pula bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan tahapan-tahapan kehidupan mereka pada jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada yang akan memasuki sekolah yang lebih tinggi, tetapi mungkin ada yang akan memasuki dunia kerja. Tuhan, mohon Engkau tetap berikan kepada mereka hati yang teguh, sukacita dan damai sejahtera, serta kerinduan untuk senantiasa Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami rindu, biarlah dengan satu tahapan yang baru yang mereka lalui di dalam jenjang kehidupan mereka, kami boleh melihat semakin bertumbuh pula kedewasaan dan iman di dalam hati anak-anak kami ini, sehingga di dalam hidup mereka boleh menunjukkan kesaksian hidup mereka sebagai saksi-saksi Kristus yang telah mengalami pemeliharaan tangan Tuhan yang tak berkesudahan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga teringat berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami, saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi lemah tubuh. Engkau melihat kelemahan fisik yang mereka alami. Mungkin ada penyakit-penyakit kronis yang selama ini menggerogoti ketahanan fisik mereka. Mungkin ada penyakit-penyakit turunan bawaan yang selama ini membuat mereka tidak dapat melakukan satu atau dua bahkan lebih tindakan-tindakan yang dipandang membahayakan keselamatan mereka. Mungkin pula ada di antara kekasih-kekasih hati kami yang beberapa waktu yang lalu terpapar virus corona, sehingga ada organ-organ tubuh mereka yang tidak dapat berfungsi secara normal seperti sedia kala. Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada saudara-saudara, kekasih-kekasih hati kami ini. Mohon Engkau tetap berikan kekuatan dan kesehatan, dan terlebih daripada itu, Engkau tetap berikan di dalam hati mereka damai sejahtera-Mu yang melampaui akal manusia, sehingga
segala kelemahan dan keterbatasan yang ada di dalam tubuh mereka tidak membuat mereka melupakan Engkau, menghindar dari cinta kasih-Mu, dan meninggalkan Engkau. Tetapi justru mereka boleh melihat betapa kasih Tuhan nyata di dalam langkah-langkah kehidupan mereka waktu demi waktu, dan mereka semakin beriman, semakin berpengharapan, dan semakin mengasihi Engkau. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga teringat bagi gereja Tuhan GKI Taman Majapahit, jemaat di mana kami Engkau tempatkan. Sebentar, ya Bapa Surgawi, kami akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kami rindu biarlah ibadah Pentakosta yang akan diselenggarakan dan akan kami ikuti boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Engkau berkati para pelayan Tuhan yang melayani di bidang musik, di bidang multimedia, bagi liturgos, juga bagi majelis jemaat penyelenggara ibadah. Mohon Tuhan, Engkau berikan hikmat sehingga segala persiapan boleh dilakukan dengan baik, dan di dalam pelaksanaannya ibadah ini sungguh-sungguh boleh menjadi ibadah yang mengingatkan dan menguatkan kami semua akan karya Roh Kudus yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami, baik satu persatu sebagai orang-orang Kristen maupun secara komunal sebagai satu gereja Tuhan di GKI Taman Majapahit, maupun sebagai gereja Tuhan yang esa di seluruh dunia. Kami rindu karya Roh Kudus senantiasa menginspirasi, memotivasi, bahkan memampukan gereja Tuhan untuk terus membangun persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan di dalam perjalanan keseharian gereja Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan hati kami, inilah syafaat kami. Bapa Surgawi, masih ada kerinduan-kerinduan dalam hati kami yang kami rindu untuk naikkan secara pribadi di hadapan-Mu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, malam hari ini diberikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada kerinduan, mungkin ada pengharapan di dalam diri ibu, bapak, saudara yang rindu untuk diletakkan ke dalam tangan pengasihan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
dengarkanlah seruan hati kami, ya Bapa Surgawi, sebab segala kerinduan ini kami letakkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin.